bersama siapa? Hai teman-teman, bersama siapa ya kan? Lihat dong, tadi lu udah lihat di depannya itu udah ada footage-footage dari Pituan Coffee. Anjir, tempatnya enak banget, sejuk banget walaupun ini daerah-daerah pinggiran apa ya? Di kabupaten ya? Iya kabupaten. Nggak salah sih. Nggak salah ya? Rada pinggir berarti kan? Rada ujung ya. Raja ujung ya, parah. Dan tapi ini tempatnya nggak kalah enak ya, kayak kopi-kopi di kota ya kan, anak-anak kota boleh kesini walaupun ini tempat muda-mudi kabupaten. Bener banget. Bener banget. Dan Pituan Coffee pokoknya terbaik. Nanti pesanannya belum nyampe. Iya belum nyampe, benar. Tunggu aja dulu. Tunggu aja dulu. Terus buat teman-teman bersama siapa? Kalau gue liatin dari beberapa episode sebelumnya itu pembahasan tentang cinta-cintaan, Pak. Muda-mudi. Tentang cinta makan gitu kan. Yang lakuin tentang cinta soalnya. Iya. Cinta, seks, Waduh. Kalau muda-mudi mah gitu. Laku ya? Laku banget parah. Terus akhirnya gue mikir kayak kalau cinta-cintaan gitu kan ternyata universal juga kan kalau tentang cinta. Nggak tentang ke orang doang, ke orang kita sayang atau ke Tuhan dan sebagainya macamnya. Cinta itu universal. Salah satunya itu adalah cinta terhadap pekerjaan. Aduh. Anda tepat sekali nih. Tepat banget ya. Betul. Kepituin. Iya, karena ada saya nih. Ada Anda ya. Sangat cinta dengan pekerjaan. Iya. Saya butuh uangnya sih sebetulnya. Aduh. Teman-teman bersama siapa? Mungkin yang belum kenal, ini adalah Fajar J. Oke, hai. Gak ada yang kenal gua. Parah. Mungkin Mana orang-orang pekerjaan sih kenal ya. Iya. Kalau yang satu profesi ya apa Iya, dong? cuman yang muda-mudi kayaknya rada kurang. Mungkin apoteker enggak sih memang. Iya kan? Karena taunya mungkin di depan aja, yang betul. orang-orang depannya doang. Iya. Bapak kan lapisan-lapisan kedua lah dari Saya orang-orang orang di itu. belakang layar ya. Bener banget, itu dia. Pak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, seperti yang dilihat. Tos dulu dong, tos corner segini. Ada ini bisa dilihat ya. Iya. Ini bukan audio doang. Iya, bener. Iya, dan buat teman-teman bersama siapa, ini adalah episode pertama bersama siapa yang ada videonya. Sangat Spesial banget. terhormat sekali saya. Iya kan, langsung dipituin, ada Bapak. Waduh, terima Keren kasih. banget. Pak, lagi sibuk apa sekarang, Pak? Sibuk kalau aktivitas, biasanya kalau kerja pagi siaran sampai siang sampai jam 12 di B Radio. Oke. Radionya perempuan Bandung Iya, tapi yang kerja cowok. Oh memang betul. Oh, gitu. Populasi staffnya lebih banyak laki-laki. Kalau Bapak nggak percaya silakan datang ke kami. Padahal kan wanita itu di dunia ini banyak. Betul Pak, tapi kan ya gimana ya? Gimana ya? Saya nggak bisa ngomong pacar agak mungkin. Jadi kalau kerja sekarang di B itu siaran dari jam 6 sampai jam 12 karena gue produser kan, jadi gue pegang 2 program, jadi 6-9 nyambung lagi 9 ke 12 habis itu kelar. Tapi ada lagi sih sebenarnya chart, cuman kan chart 1 minggu sekali dan itu taping jadi aman. Jadi aman lah. Berarti overall sekarang kerja di radio dan buat teman-teman bersama siapa, for your information, kita dulu pernah satu kantor ya, Pak ya? Betul sekali. Di radio juga. Ini kapan mau pindah ke? Kalau ditonton ini saya deg-degan saya. Oh, Jil mau pindah gitu. Ya kan, dan emang kita ini bekerja di bidang media radio ya. Bentar ada. Ayo masuk boleh. Ngopi dulu kita. Ngopi dulu. Ini Coffee Breeze. Nih lihat Coffee Breeze, Ini Japanese dari Japanese. Halu kopinya. Tapi bisa bikin halu nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Malu. Kalau halu tuh nanti bahaya. Bahaya. Siap. Enggak ya? Gila, ini ada Japanese, terus ada Ini Coffee Breeze. Coffee Breeze. Apa itu, Pak? Ini campuran dari lemon juga. Lemon. Iya. Anjir. Ini seger banget nih. Parah. Kenapa Anda tidak beritahu saya? Anda tidak tanya tadi. Oh iya ya, salah ya. Iya. Karena saya menjawab apa yang ditanya kan. Oh iya benar. Kita cobain dulu kali ya, Pituin Coffee. Enak banget ini. Seger ya? Lalu parah. Terbaik. Lanjut lagi, Pak. Berarti kita ada di satu bidang yang sama, kerja di satu naungan, walaupun beda orang ya, tapi maksudnya medianya sama. Radio ya kan. Orang mungkin anak-anak zaman sekarang kurang dengerin radio ya. Iya, benar. Lebih ke YouTube,
Spotify dan ya digital-digitalan. Karena akhirnya radio juga bikin digital ya kan aplikasinya betul. gitu kan. Dan gimana Pak, apa namanya kerja di radio itu menyenangkan atau tidak Pak? Karena kalau saya lihat Bapak nih dari kita satu kantor pindah keluar nggak di radio lagi, taunya balik lagi ke radio. Iya. Iya, sebenarnya kan saya double agent ya. Double agent ya. Makanya kan kayak tadi kerja dari siang dari pagi sampai siang di Oke. di B di radio abis itu gua kerja juga di startup lah biasa. Oke. Gitu. Sebenarnya gua perjalanannya kan panjang. Kalau tadi pertanyaannya seneng gak kerja di radio? Karena gua pertama dari 2009. Lu di radio dari 2000? 9 dari gua SMA kelas 3. Wah anjir. Jadi apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak di radio Pak? Yang ngawalinnya semuanya tadinya buat jadi penyiar kan. Cuman maksudnya waktu itu gua tuh masuk di OS. OS. Jadi OS ada program yang buat anak SMA gitu kan. Yang school itu ya. Kalau di Ardan juga ada kan Ardan Iya, School Ardan juga. School, Nah, gua tuh waktu itu ikut karena gua rasa gua tuh gede sama saudara-saudara gua tuh di rumah dengerinnya radio emang. Karena mungkin di momen itu kan nggak ada Benar. hiburan lainnya kecuali TV. Benar. Ya gitu. Kalau korannya mungkin nggak. Yang paling keren TV lah pada saat Ya. itu. Ketahuan kan umurnya. Nah, gue besar di Era itu. Di era itu jadi dengerin radio. Jadi kalau gue mau pergi gue dengerin saudara-saudara kakak-kakak gue gitu ya. Tuh karena serumah kan bareng banyak waktu dulu Oke. kalau besar jadi kayak pasti yang satu dengerin ini radionya, yang satu beda-beda tuh. Iya, jadi kan kayak gue kayaknya asik ya. Masing-masing berarti ya? Iya, dan waktu itu mulai ngehits banget pas zaman Om Akai di 99ers dengan yang membaca request malam-malam itu kan itu gila. Langsung Oke. kayak, ih gila kayaknya jadi penyiar atau kerja di radio tuh keren. Ya. Asik banget. Nah, gua akhirnya nyoba di SMA kelas 3 waktu itu. Coba aja dulu. OS buka tuh. OS buka. Kayak terus gua Itu SMA kelas berapa itu? Ya kelas 3. Kelas 3? Kelas 3. Oh berarti udah ending-ending berarti ya? Nah, itu dia. Jadi kayak gua waktu nyoba itu kayak anjir harusnya gua dari awal. iya. Sebenarnya. Cuman kayak gua tuh baru pede. Gua baru pede untuk coba di kelas di saat itu karena gua mikirnya gini kayak lu kebayang gak sih radio-radio yang buka program kayak gitu, radio-radio yang secara basic dia kayak OS sama Ardan yang buat anak-anak SMA tuh gila kan keren-keren banget tuh anak-anaknya. Parah, iya. Dia nyadar diri gitu. Buset, gua kayaknya ganteng kagak sih kayaknya. Iya. Biasa-biasa aja nih. Siap. Kayak kalau yang keren kayak gitu. Lah, gua motor dari SMA sampai sekarang masih motor yang sama. Motornya sama ya? Itu kebetulan saya tahu motor itu. Iya. Kayak gua kan kayak mikir kayak anjir bisa nggak ya gua kayak masukin atau gua bisa nggak tembus untuk ke sana. Cuman gua waktu itu pedenya gini. Gua ngerasa gua bisa bersaing di knowledge. Kalau lu mau tanya gua apa aja kayaknya gua tahu deh. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita gua cobain dan ini gua suka cerita juga. Gua tuh ngirimin CV-nya, bukan kan CV kreatif sebenarnya atau yang sekreativitas mungkin. Iya. Gua tuh ngiriminnya gini, ke meja, flanel. Jadi CV gua tuh bentuknya flanel. Oh. Jadi di belakangnya inspirasinya kan lu tahu kalau seragam anak radio kan kemeja gitu kan? Iya. Belakangnya ada tulisan radionya. Nah, itu gua ganti. Jadi dari belakangnya di paling atas si logo radionya. Anjir. Di bawahnya ada nama gua. Oke. TTL. Edan. Ya, semacam CV lah pokoknya. Bentukannya kayak gitu. Gua ngemodal waktu itu kan nggak punya duit ya, maksudnya cuma bukan dari orang tua doang. Iya. Itu di bordir. Gua ngebordir sebanyak itu. Itu ngebordir sendiri? Sendiri. Gua sampai nyari ya mungkin gitu kalau lu udah punya niat yang oke, biasanya kan ada jalannya gitu ya. Gua kayak nyari bordir kayak mahal banget bordir ya. Gue nanya-nanya dulu sama anak-anak teman-teman sekolah gue kayak, ya ada tuh yang nyokapnya punya konveksian. Oke. Akhirnya dapet lah harga temen. Gue bilang kayak, ini gue mau ini buat gini. Oh yaudah nggak apa-apa deh. Ini segini ada jalan aja pokoknya. Singkat cerita, itu gue kirim CV-nya, kepanggil. Itu berapa ratus orangnya. Banyak. Jadi kayak di situ ntar ada tes-tesan dulu. Berarti udah ada seleksi per sekolah gitu ya? Enggak sekolah sih jatuhnya. Bawanya perorangan aja? Perorangan aja. Tapi membawa nama sekolah nggak? Iya, membawa nama sekolah juga kayak gitu. Akhirnya pas di sana tes-tesan dulu biasa. Ya kayak kita mau kerja, jadi ada beberapa pos gitu. Posnya banyak kayak nanya diri kita, ada juga nanya dulu dikasih kertas 10 yang ketutup itu terus lu buka ada nama di situ, terus suruh sebut ini siapa. Oke. Nah, gue masih ingat tuh pas di momen yang di part pos itu dari 10 kertas yang gue jawab bener tuh 8. 8. Yang 2 lagi tuh bukan salah. Karena waktunya habis. Anjir. Emang waktunya berapa menit, Pak, waktu Semenit. itu? Semenit. 10 pertanyaan. Gue masih ingat sampai sekarang. Anjir. Gue masih ingat sampai sekarang. Itu pertanyaannya kalau yang lu paling inget itu apa?
ada Michelle Obama. Oke. Siapa? Heeh. Istri Presiden Amerika. Berarti seputar knowledge ya, knowledge ya. Banget tiba-tiba Oke. ada dibuka ces kayak gitu misalnya apa namanya ada kalau misalnya kayak ini Zulham Zamrun ya buat yang ngerti pasti tahu siapa ya. Iya, benar. Kalau enggak ya ada musisi. Nah, itu gua masih inget di situ. Gue jawab 8 sampai dibilang sama gua masih inget yang ngomongnya tuh si Iqbal. Iqbal yang di Ardan sekarang kan. Anjir sih you, Edan Q. Maksudnya sampai ngomong kayak gitu. Iya. Gua nggak tahu, maksudnya kalau ya karena buat gue ya gue apa sih semuanya. Iya, karena tahu ya. Iya, pokoknya dari situ tes-tesan, ada lagi pokoknya beberapa kali. Akhirnya dari situ gue masuk dan semuanya tuh di tesnya kalau udah di program situ tadinya tuh jadi penyiar semua Jil. Oh, Jadi semuanya penyiar, tuh. semuanya jadi- Itu dari berapa ratus itu yang kepilih itu berapa? Cuman 20-an paling. Anjir. Cuma 20. Itu totally harus jadi penyiar semua. Dan gini 20-an sebenarnya digilir untuk dapat siaran seminggu sekali. Oke. Tapi pada akhirnya kan kita training juga. Di training juga kan ujung-ujungnya ada yang cabut. Ya ujungnya cuma 10. Iya. Cuman 5. Yang tahan di angkatan gua tuh enggak, ya 10 lah paling. 10. Akhirnya pada Dari akhirnya 20 itu. Dari segitu itu jadi aslinya banyak banget karena training dan semuanya. Dan kita tuh walaupun kita program anak SMA, trainingnya sama aja kayak penyiar yang bener. Kayak yang lu emang mau jadi penyiar. Emang profesional Profesional ya. jadi kalau lu salah aja. Iya. Terus akhirnya gua sadar diri ketika SMA bos. Oke. Mau ujian nih, mohon maaf kita mau kuliah apa enggak nih? Iya, benar. Bentrok sama jadwal bimbel dan lain-lain. Jadi jadwal sama training susah tuh kayak akhirnya di sisi itu gua ambil celah juga kayak gua nanya-nanya kan jadi gini, memang diajarinnya jadi penyiar tapi diajarin juga untuk jadi produser ya. Karena kita siapin si Berarti yang diajarinnya itu yang sepenyiarnya sama produsernya doang. Maksudnya yang lainnya nggak diajarin. sama Di dalam- event, sama Oh, event juga. Jadi semua lini kan diajarin. Cuman Oke. kayak karena pusatnya tuh buat jadi si penyiar. Difokusinnya berarti. Fokusnya di situ kan sebenarnya. Cuman gua ngerasa kayak ini kayaknya kalau jadi penyiar saingan gue banyak banget. Gila. Benar. Yang lebih bagus secara suara Iya. dan lain-lain. Gue lihat kayak gini. Jadi produser juga kayaknya asik deh. Oke. Ya kan emang kita diajarin juga semua. Sampai akhirnya terus kayak gue mikir kayak tadi. Wah kayaknya gue bisa deh coba jadi produser. Oke. Jadi akhirnya gue bilang sama si trainernya. Kalau jadi produser gimana sih? Jadi produser gini caranya. Kayak lu mesti banyak baca, lu mesti gimana. Gue coba. Nah pas akhirnya dapat jadwal lah. Si produser gua, Bagus Akmal ya. Oke. Kalau teman-teman yang kenal Bagus Akmal. Dia kan produser acaranya tuh si Cool School. Oke. Terus itu akhirnya nyuruh gua, "Lu coba aja. Yang minggu besok sama lu pegang si materinya Oh, langsung dikasih jam terbang tuh. Dikasih aja, terus coba aja dulu. Kata sejam 2 jam kan. Emang sebentar sebenarnya. Cuman kayak untuk apa ya? Newbie. Newbie ya, Kita yang deg-degan mana- juga ya, sih. deg-degan juga kayak. Ya udah lu aja pegang dulu. Cobain aja dulu. Gua pegang, cobain. Ternyata gue nemuin ini gitu kayak gue nemuin kayak Ada kliknya. ada kliknya jadi gue nulis atau gue cari materi terus gue kasihin ke lu nih terus sama lu dibaca ini materi gue keren juga ya tadi kayak, oh ternyata kayak gitu terus kayak gue kayak oh ini asik ternyata nah, dari situ gue udah mulai konsentrasi jadi gue tetap datang ke training Pelatihan segala cuman kayak gue udah bilang sama trainernya kayaknya gue mau jadi produser deh karena waktu gue nggak akan seluang teman-teman gue yang lain. Oke. Kayak gitu kayak lu katakanlah, kita training Senin Rabu ya. Sedangkan gue Rabunya les. Atau bimbel maksudnya kan ya lu yang ngebagi waktu aja berarti ya. Iya kan kayak maksudnya gini. Kalau lu emang mau di radio tapi pendidikan juga penting buat lu, ya kan sebenarnya lu harus cari waktu gimana caranya biar dua-duanya jalan Ya, kan. ngebagi waktu lah itu. Iya, akhirnya waktu itu gue kayak bilang ya udah gue paling itu tetap datang tapi akan 1 hari doang, tapi gue akan konsentrasinya di situ. Untungnya waktu itu bisa juga dan lebih untung lagi adalah ketika itu ada produser cabut. Ada produser cabut, terus ada di weekend itu ada program olahraga Jil. Olahraga. Nggak ada produsernya tuh. Lu lah. Karena gue dari dulu emang suka olahraga kan, terutama sepak bola. Terus kayak mau coba nggak katanya jadi produser ini, tapi belum dibayar dulu katanya. Ya ini nggak apa-apa sih. Ya buat jam terbang aja kali ya. Dulu gitu kan. Akhirnya gue ngobrol sama PD ya biasa di tes lagi gitu. Di tesnya sederhana sekali ya memang kamu pecinta Barcelona apa Real Madrid katanya. Oh ya ampun. Saya tahu tapi PD saya kan Barcelona bang. Jadi saya jawab Barcelona. Langsung ngejilat dari situ ya. Oh kalau dijawab Real Madrid kayaknya nggak keterima saya pak. Bener. Jadi El Clasico nih. Nah, jadi di situ sebenarnya kalau yang program yang yang benerannya awalnya dari sisi itu. Nah di situ gue nemuin kayak, oh jadi produser tuh gini ya ternyata
nyiapin materinya, terus kayak beneran ngedirect. Oke. Beneran ngedirect. Dari si penyiarnya. Penyiarnya jadi kayak lu ya mungkin orang-orang yang sekarang suka dengerin radio kan kayak kenapa sih ini lucu banget ya penyiar ya? Nah. Hey, lucu itu ada 2 faktor. Emang basicnya lucu. Benar. Ada yang by materi, by script kan. iya. Nah, script itu yang nyiapin mohon maaf ada. Produser. Betul sekali. Nah. Jadi yang lucu saya sebenarnya. Iya. Bisa gitu ya. Iya. Aduh. Nah, singkat cerita itu awal karir gua dari situ. Dari situ. Itu 2009 Oke. sampai 2009. Itu sampai di OS itu sampai tahun 2011 awal Wih, pokoknya. lama juga ya berarti. Karena ya itu gua udah sampai masuk kuliah kan akhirnya. Nah, udah mulai capek karena mohon maaf saya kan teknik waktu kuliahnya Ya. Jadi kayak gua Sabtunya ospek. Oke. Lo bayangin gua Sabtunya ospek, minggunya siaran. Anjir. Ya, gua kan gitu harus bantuin siaran gitu kan. Kayak ngerasa kayak anjir kayaknya lelah juga nih, kayak capek kayaknya. Nah, akhirnya gua di situ mutusin untuk ini dulu deh, studi awalnya sih. Fokusin di situ dulu. Betul Iya. sekali. Akhirnya fokus studi, balik lagi. Balik lagi, kebetulan mungkin sudah jalannya. Jadi ada dosen gua penyiar juga. Yo, emang linknya kemana-mana ya, satu jalur Iya, aja. Gua penyiar juga dan gua suka dengerin siaran yang kebetulan. Oke. Cuman karena waktu itu kan posisinya masih kayak tingkat 1, tingkat 2 gitu kan kayak. Anjing malu kalau gua nanya sama si bapak itu. Iya. Ya udah akhirnya ini beraniin kayak, "Pak, siaran sini ya saya juga backgroundnya gini pernah gini. Nah doi ngomong waktu itu sempet dia dimarah. Saya juga dimarah kan sekarang. Iya Pak, saya denger gini. Ayo tuh kamu ke sana. Wis maksudnya apa nih? Iya. Ke sana dikontrak kan nih. Iya. Udah mikir ke situ ya. Kalau nggak dikontrak ntar dulu. Kalau nggak dikontrak ntar dulu. Akhirnya pas ke sana dipanggil gua. Oke. Dia baru main doang, baru ngobrol sana sini ngobrol. Udahlah. Terus nggak lama emang dikontak gua sama PD-nya. Marah itu. Mas Dery itu 2012. 2012. Sampai 2011 ke 2012 lah pokoknya. Dia kontak, mintain CV. Gua kira buat jadi produser, Bos. Terus? Buat jadi penyiar. Anjir. Tapi waktu itu tes dulu. Oke. VO dan lain-lain. Singkat cerita, gua ada momen gua nggak dipanggil. Nggak dipanggil di mana itu? Akhirnya nggak dipanggil pas itu kan. Pas yang untuk penyiar. Karena gua pun ngerasa kayak ya memang Gua nggak di situ. gua nggak di situ. Gua bisa tapi kayaknya enggak. Kurang, ya? Dan memang waktu itu kan segmennya dewasa muda, yang baru dewasa muda. Karena tadinya dewasa banget kan. Nah gua ya udah nggak apa-apa, santai kuliah lagi aja. Sampai gini. Gua rindu si siaran. Gua bikin radio ini kan online fakultas sama si bapak itu Pak Dwi namanya. Di kantor itu. Di fakultas di universitas itu. Iya, jadi kayak fakultas pertama yang lu bayangin deh teknologi pertanian tapi lu punya Radio. UKM-nya ada radio gitu. Itu gara-gara yang gue minta. Itu ngebahas tentang bercocok tanam gitu, Pak? Ya enggak sih. Enggak dong. Ya, cukup kuliah aja. Oh, cukup kuliah aja. Siap. Jadi gue bikin radio kasarnya kayak gitu. Itu buat ngobatin doang kayak dia pengen aja gitu. Karena lo udah kangen di situ. Kangen kayak hal yang seru banget tuh waktu kemarin. Terus gue kayak selang berapa bulan nggak dapet tuh kayak anjir ini kayaknya ada yang kurang. Bikin. Setelah nggak dipanggil yang sama Mara untuk kesempatan pertama, ditelepon lagi gue. Sama abang aja ditelepon lagi. Oh, setelah berbulan-bulan? Berapa bulan setelahnya lah. Okay. Emang nggak terlalu jauh juga di kontak. Nah sekarang bener. Oh bener? Ininya produser butuhnya. Oke. Butuhnya produser, panggil lah karena dia baru rubah segmen. Dia butuh waktu itu kalau di Mara kebetulan waktu zaman gua masuk di 2012 itu si PT-nya program prime time-nya bukan pagi sama sore. Terus? Pagi sama malam, 7 malam. Oh, mungkin rame di situ pas rame di situ. Oke. Nah, gua tuh diminta di situ. Di jam 7 ke 10. Langsung di prime time? Iya. Anjir. Kalau itu gue cuman kayak nggak dites apa-apa. Cuman kayak briefing kayak, ya gue butuh gini nih. Kan lu kayak mewakili si muda, anak muda gitu gini-gini. Ya pokoknya bikinnya gini-gini. Gimana, oke nggak? Ini langsung masuk apa gimana maksudnya? Iya masuk, ya langsung kerja gue. Oh anjir. Ya megang program-program ya sebenarnya buat lifestyle aja sih gitu, malam-malam nemenin sampai ke menuju tidur kayak gitu. Berarti cukup lama juga maksudnya waktunya ya dari malam sampai menuju tidur itu ya. 3 jam gue siaran ngeproduserin ya soalnya. Ngeproduserin ya. Iya. Tapi kan overall mungkin muda-mudi di sini taunya apa namanya kalau identik dengan radio itu penyiar kan. Ya kan nggak kayak orang jarang tahu kalau di balik penyiar itu banyak orang-orang hebat tuh di dalamnya tuh yang bisa ngedorong si penyiarnya tersebut ya kan. Terus tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Misalnya kayak pasti dong pas udah masuk sekarang posisinya udah fix jadi produser nih ya kan, pasti kayak lu kerja di mana di radio A, lu siaran jam berapa? Suka gitu nggak sih gitu? Iya sampai sekarang saya di Adan Group juga sama Pak. Ada orang yang kayak
oh ya gue kerja di sini sekarang, lu siaran jam berapa, kayak gitu ya. Nanggapinnya memang karena mungkin udah umumnya gitu ya, kayak orang taunya cuman gitu doang, kayak Oke. lo kerja di TV, hostnya kan yang dikenal paling cuma hostnya aja. Iya. Ya kayak gitu-gitunya. Nanggapinnya kalau gue ya sebenarnya nggak, emang dari awal nggak ada yang edukasi juga. Nggak ada yang edukasi juga, maksudnya kayak nggak salah kok, mesti kalau memang ada, walaupun menyebalkan bagi kita Ya, yang ya. bukan Di belakang penyiar ya. Cuman ya buat gue ya memang tidak teredukasi gitu. Kurang kali ya, kurang teredukasi. Maksudnya teredukasi. kayak gini deh, gue pernah yang waktu itu juga ada satu kesempatan gue sharing di Unpas di kampus. Jauh. Ada yang mau jadi produser? Yang ngaceng cuma 3. Iya, karena kan berpikirnya mungkin lebih ke penyiar Iya, kan. langsung di depan gitu. Ya, gue sih kalau pandangannya ya sebenarnya sedikit menyebalkan, tapi memang jadinya nggak salah karena nggak ada orang yang Edukasi kasih tahu juga. kayak, nih lo kalau di radio tuh lininya ada ini. Enggak kan, nggak Benar. nggak banyak yang ngasih Iya, tahu kayak iya, gitu. iya. Itu sih. Nah itu dia, teman-teman bersama siapa ya kan, semoga kedepannya gue bisa ketemu sama orang-orang hebat di balik penyiar-penyiar, ya kan, salah satunya Bapak J ini. Waduh, Saya biasa, Pak. Pak, tapi selama berarti berkarir di produser itu berapa tahun total, Pak? Pokoknya dari 2000, kalau mau ngambil yang katakan profesionalnya yang Oke. dari 2011, masuknya dari 2009 udah di radionya kan, cuma kalau ngeproduksirinnya dari 2011, terus gua udah mulai stay jadi produser pagi aja dari 2012. 2012. Jadi di malam tuh cuma berapa bulan gua aja. Oke. Sisanya langsung dipindahin ke pagi. Buat temen-temen yang pengen jadi produser, biasanya syarat-syaratnya apa aja sih, Pak, buat jadi produser? Kadang kan, terus alasan kayak kalau misalnya lu bisa ngepromot, lu harus jadi produser itu kenapa? Maksudnya kan kadang-kadang kayak, kenapa harus gue jadi produser? Gue jadi penyiar aja lah, gue cocok nih gitu. Kita kan kadang suka kayak gitu, Pak. Iya sih, cuma kalau syarat sebenarnya ya lu suka baca aja. Baca. Ya maksudnya lu suka baca, lu aware sama apa yang lagi ada di Oke, sekitar sekitarnya. gitu. Walaupun katakanlah lu nggak suka gitu. Politik misalnya kan itu berat. Parah. Atau sekarang K-pop dan lain-lain. Gue juga kayak sekarang ada segmennya K-pop, gue nggak ngerti, cuman itu jadi nggak bisa kita kayak gitu. Kita harus tahu minimal yang lagi tren apa sih, yang lagi apa itu. Jadi lu mesti aware sama apa yang terjadi sekarang. Karena kenapa harus kayak gitu? Jadi gini, posisinya adalah ketika si penyiar itu pas lagi on air, katakan lagi siaran tiba-tiba mandek kayak, aduh ini apa ya? Nah, lu tuh langsung ngomong, dar ini. Nah kalau misalnya lu kagak tahu juga, udah krik-krik kan itu semua. Nah itu dia. Nah itu fungsinya kita. Maksudnya kayak kita lagi ngebahas apa nih yang lagi rame ya. Sekarang yang kemarin ada yang apa namanya Apa tuh? ada yang hilaf-hilaf Oh. yang gitu misalnya. Bahaya ya. Ya misalnya hilaf kan itu juga gua bukannya ngikutin gosip ya, jadi kebutuhan. Iya, jadi kebutuhan. Itu akan lucu ketika misalnya ada yang WA, ada yang SMS atau yang gimana ngebahas itu, terus penyiarnya nggak tahu kan, kayak yang mana? Nah, diusahakan kan di on air nggak kayak gitu sebenarnya. Oke. Atau kayak langsung dibelokin aja. Nah, kalau penyiarnya udah kelihatan nggak tahu, ya itu peran lu buat masuk. Oke. Yang itu loh kayak ini. Ada kok gini. Atau yang paling common kemarin baru kejadian, yang lagu-lagu Korea di take down di Spotify gitu kan. Nah, itu kan lu mesti tahu gitu, ada isu itu. Penyiar gua nggak tahu kemarin, jadi gua langsung masuk. Jadi jangan sampai yang mana ya, Jil? Terus lu ngomong nggak tahu, dah shit. Kan itu kan kayak di telinga lu nggak enak kan? Ya nggak tahu juga nih orang. Itu syaratnya. Terus kalau berarti pengetahuan juga harus cepat ya, up to date ya. Iya, itu sih kalau buat gua kayaknya mutlak deh sih. Mutlak ya kalau buat produser ya. Produser mutlak. Ini tahu nggak gini? Enggak. Ini enggak. Bahaya sih kayak gitu ya. Sebenarnya nggak mesti tahu semua juga, tapi memang lu mesti aware tadi. Apalagi tergantung balik lagi ke programnya juga ya, Pak ya. Gitu. Iya, kayak lu ada program Korea nih, ngebahas Korea, tapi lu nggak tahu. Nah, itu dia. Lu harus ngulik bener-bener si program tersebut gitu. Oke. Terus kalau tadi kenapa mesti jadi produser? Iya. Kalau buat gua sebenarnya iya sama aja sih kayak penyiar. Bahkan ini tuh stepnya gitu. Kalau lu kan orang tuh gak banyak tahu juga, banyak orang-orang yang sekarang jadi penyiar, jadi host, jadi apa yang keren-keren di yang lo lihat tuh. Itu ngawalinnya jadi dari produser dulu. Di balik layar dulu. Oke. Gitu. Mereka kan belajar gimana caranya nulis yang baik dan benar. Benar. Terus kan dari produser dulu juga belajar untuk mendeliver materi atau kayak ini. Gua punya sesuatu bahan. Gua harus kasihin. Sebenarnya ini si penyiar gua lebih tuanya jauh. Oke. Itu kan ada skill yang harus lu pelajarin kayak. Enggak bisa gini. Nih gua ada materi kayak, "Jil nih baca nih. Sini ya." Ya kalau lu nya masih seumuran sama gua kayak, "Ya oke." Iya. Kalau tiba-tiba yang lebih tua, lebih senior, lebih senior.
agak sensitif juga kan itu akan jadi kayak anjing naon sih mana kayak lu apa sih kayak nggak sopan banget nih orang kan ada pasti akan ada kayak gitu itu tuh buat gua itu nggak bisa dulu dapat di posisi yang lain gitu. Yang kayak gitu lu ngetes apa ya awareness lu dan jadi ini kalau gua lebih ke gini. Banyak orang yang mikir kalau jadi produser itu kan kayak apa sih nggak kelihatan kan ya? Iya benar. Terus kayak cuman bikin konten doang. Nah sebenarnya gue mau kasih tahu juga menjadi produser tuh bukan cuman lu bikin materi siaran atau bikin konten apapun itu ya. Oke. Lo tuh belajar jadi kayak guru BK, tau gak sih lo? Maksudnya gimana tuh guru BK? Mengawasi? Ya mengawasi secara psikologis mereka juga. Oke. Karena gini, lu nggak pernah tahu tim lu penyiar lu datang ke kantor, datang ke ruang siaran tuh kondisinya lagi gimana moodnya. Entah senang, marah, segala macam. Kalau senang oke dong. Iya oke. Kalau yang nggak senang, Ngebangun. moodnya. Misal lu nih, lu penyiar gua kan. Lu misalnya tandem sama siapa kayak baru putus lah katakanlah. Oke. Ini betanya pasti ada. Iya. Dan jadi produser itu ya, itu lu tuh belajar untuk tadi nenangin gimana caranya ketika orang ini moodnya lagi turun, Oke. lu up dia untuk naik. Itu tuh tugas lu. Anjir. Itu tugas lu. Oke, Karena kalau oke. orangnya ke bawah terus di on air kayak ya ini gara-gara bete. Terus dulunya dia lu tahu tapi lu nggak tahu caranya. Nah, itu kan Iya. jadinya kayak sayang karena di on air-nya akan kedengeran. Kurang enak ya. Iya, katakanlah lu adalah karakter yang cheer up itu yang ceria. Tiba-tiba kayak, "Nah, kenapa ya si Jil kok kayak bete gitu, nah, iya. itu tuh gitu dan itu yang terjadi sama gue udah megang karena banyak penyiar yang pernah gue pegang jadi Oke. dari yang muda sampai yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya tahu tuh bapak-bapak ibu-ibu saya tahu. Semuanya punya permasalahan di hidup kan. Misalnya kalau bapak-bapak ibu-ibu masalah udah keluarga kan. Kalau yang masih muda bisa sama cowok ceweknya kan. Nah, itu dia. Dan itu tuh jujur aja, gue juga nggak bisa ngemarahin mereka. Kalau udah lu bete kan nggak bisa Dipaksain ya. cuman lu harus cari caranya. Ya. Cara ngerubah nge-switch si mood penyiarnya itu berarti ya. Posisi lu tuh adalah orang yang bisa bikin nyaman bagi mereka juga gitu. Anjir. Itu maksudnya kayak produser mah keren, lu tuh keren tau. Kalau lu tahu cara Memanage-nya. Iya, nge-manage-nya. Jadi kayak masuk kalau lagi bete tahu caranya ya kan mereka juga jadi deket sama kita. Dan itu akan kayak nih, ketika orang penyiar lu udah tahu kalau lu si Jil mah orangnya enak banget nih kalau kerjasama baik, Iya. bisa nenangin gua. Itu ngebuka pintu rezeki lu yang lain percaya deh. Oh iya. Iya. Oke. Gitu. Berarti secara tidak langsung menjadi produser itu ya apa namanya kita harus bisa tahu kondisi orang juga, Iya. psikolognya orang juga kan. Maksudnya kita juga harus nge-manage orang itu Iya. juga kan. Anjir, berat gak sih Pak? Maksudnya selama ini lu menjadi produser menjalani itu apa berat sih? Maksudnya kan posisinya gini, di saat lu nge-manage orang pasti kan lu juga harus nge-manage diri lu Iya. juga kan. Mungkin lu nge-manage orang, lu nya juga lagi bete, lu nggak bisa juga nge-manage orang gitu. Iya. Ya itu kalau dibilang berat waktu awal-awal gua berat karena gua belum tahu cara kayak masih ngeraba-raba gitu Oke. kan. Ngeraba-raba gitu cuman ya dengan berjalannya waktu lu bakal Jam tahu. terbang berarti Jam ya? terbang sebenarnya kayak dulu juga gua kan kayak kasarnya gini. Siapa sih ini orang gitu. Kasarnya masih muda banget kayak baru lulus SMA lah. Maksudnya udah sekolah dulu terus megang orang yang kasarnya siarannya udah bukan setahun 2 tahun lah ya udah lebih dari 5 tahun kan itu kayaknya ada gimana gitu. Ya, Cuman kitanya belajar aja dan yang paling penting ya attitude kitanya. Oke. Attitude kitanya. Maksudnya gini ya lu akan bisa menyentuh hati penyiar lu kalau attitude lu nya juga enak, baik. Maksudnya kayak ngasih tahu itu kan caranya banyak ya. Jil jangan ngerokok. Tong ngerokok anjing. Nah, Atau iya. bisa nggak ngerokok di sini? Soalnya ini dekat ini Ah. ada bapak. Itu semuanya ngasih tahu. Cuman Tapi caranya berbeda. Nah, lu mesti pahami, Pelajarin itu lu dulu. mesti pahami. Dan berarti harus tahu tipikal orangnya kayak gimana. Iya. Nah, Anjrit. gua makanya sampai sekarang kalau kerja dimanapun itu nggak cuma di radio. Biasanya gua pakai 1 minggu atau 2 minggu pertama gua buat riset. Oh, kalau baru masuk di radio tersebut. Di radio nggak di radio pun gitu. Pasti riset. Risetnya buat apa? Buat lingkungan. Heeh. Jadi kayak nih ada orang banyak nih. Pada datang jam berapa? Ketika datang mereka ngapain? Terus ini orang-orang nih sekitar gua yang nempel sama gua kerjaannya. Ini orang tipikalnya gimana nih? Ada yang langsung ngebuka kan orang tuh, ada yang enggak. Nah itu tuh gua pelajarin. Itu tuh gua pelajarin. Nah termasuk gini penyiar-penyiar gua juga. Kan dikenalin nih pasti kan ya sama bos. Ini sini ya, ini sini gini. Lu akan tahu ketika kenalan juga kan udah kerasa kan? Ya, first impression berarti ya. Iya kayak ada yang langsung hai iya kerjasama ya kayak gini-gini. Ada yang kayak oh hai. Iya. Hai, Nama iya. gue ini gitu kan. Iya, Ada kayak gitu-gitu. Ada
Nah, lu dari situ kan lu bisa catat dulu nih. Oh, berarti kalau ke Sizzle aman. Lu misalnya udah tahu kayak gitu, terus ada juga orangnya kayak, waduh ini dari kenalan aja ngomongnya irit. Ya. Nggak ada irit. Itu kan nggak bisa lu kayak, bang gimana bang? Ya, nggak bisa langsung so asik bahasanya kan. Nah, itu juga gue jadi catat. Oh, berarti kalau ke si Akang ini, gue catat dulu aja yang penting Akang ini gini. Akang ini orangnya susah. Nah, gue nanti lihat kan karena gue bilang seminggu atau 2 minggu, jadi gue lihat datang ngapain. Datang misalnya ngopi. Datang misalnya bikin mie. Cara pendekatannya dengan hal-hal itu. Ini seorang yang tadi ngomongnya dikit dong, dingin banget ya. Tapi kalau datang tuh setiap hari pasti akan ngopi terus, bikin kopi gitu. Ya lu deketin. Enak nih bang pagi-pagi ngopi. Percaya sama gue pasti ngomong. Berarti Pasti nyentuh ngomong. hatinya dengan kesukaannya dia juga kan, aktivitasnya dia Iya, juga ya. Itu makanya gue butuh riset, makanya gue butuh cari tahu dulu. Gue enggak langsung gue tiap dia langsung dek enggak. Oke. Enggak, maksudnya kayak takutnya salah. Takutnya salah terus jadi impresi mereka sama kita jadi Kurang. ih si Jay kayaknya so asik banget. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke. Nah, itu tuh penting banget. Kayak jadi kalau lu udah tahu caranya kayak gitu. Ini orang nggak ngomong ada masalah aja lu biasanya tahu. Kelihatan dari raut muka, dari segala macamnya ya maksudnya ya berarti. Kelihatan. Anjir, bebannya berat juga ya berarti ya. Berat. Maksudnya kayak memang kan program tanggung jawabnya produser kan. Benar. Ada yang dieksekusi sama penyiar. Tapi tanggung jawabnya bukan cuma itu doang. Ya kalau mereka lagi bete gitu. Manage juga kan. Iya, katakanlah clash mereka gitu. Si tenemannya clash. Ya, lu kan harus tahu juga gimana caranya menetralkan itu. Lu nggak mihak siapapun. Itu berat kan biasanya kan. Kalau lu misalnya nggak mihak, oh sini kok kamu nggak bela aku kayak gitu. Nah, itu kan bisa. Ya. Nah, maksudnya itu juga yang kita pelajarin ya. Kita tadi kayak kata lu bilang kayak gimana kalau lu guanya bete juga gitu. Nah, itu. Kalau gua pribadi selalu mikir kayak gini kayak ya gua juga punya masalah banyak, tapi gua tuh selalu nggak pengen orang tuh tahu gua lagi punya masalah, apalagi di kerjaan. Anjrit, berat. Itu Kalau maksudnya gini, menurut gua di saat lu nge-manage orang aja itu hitungannya udah berat ya. Iya. Maksudnya di saat lu harus melapisi diri lu, misalnya lu lagi bete, sedih dan sebagainya, berarti lu harus kerja ekstra dong ya. Iya, maksudnya gua tuh suka mikir kayak gini gitu ya. Misalnya gua punya masalah nih sekarang, gua punya masalah ya. Kalau gua cerita sama lu, berapa persen lu bisa menerima masalah gua kayak oh gitu ya. Kan kalau maksudnya ya udahlah, lu juga nggak tahu cara nyelesainnya gimana kan. Gue mendingan kayak ya udah, gue punya masalah ya udah santai aja. Ya sekarang mah kerja datang happy, ya udah. Berarti fokus aja. Fokus aja di situ gitu. Ya sama lah, gue juga pernah ngalamin pas lagi siaran tiba-tiba nanti berantem sama cewek, terus di rumah ada apa. Cuma gue selalu mikir datang ke situ. Nah, itu tuh playground gue. Oke. Berarti ya tempat nongkrong lu lah gitu ya. Misalnya gini, lo di rumah bete, lihat handphone bete sama pasangan lo. Ya kalau ke kantor lu jadi bete juga kayak ya anjing gak sih kayak Iya. ya anjir. Mana tempat yang gue seneng gitu kan? Nah, Gitu. itu akhirnya gue ke situ. Makanya kalau yang suka diproduksi sama gue suka bilang ya si karena teraya masalah, woi Anda salah. Masalah saya banyak juga, Pak. Cuman kayak gue lebih milih kayak gitu. Berarti kayak harus gitu. Pinter-pinter juga nge-manage muanya ya. Iya. Bukan berarti lu harus pintar ngejilat, enggak, beda sama ngejilat. Tapi mesti lo mesti tahu aja posisinya gitu. Iya, manage bagi waktunya kan berarti ya. Berarti kan misalkan orang di luar sana taunya produser itu cuman ya sekedar nulis skrip, ya kan, bikin skrip ataupun emang nge-manage si programnya, berarti sisi lain juga harus nge-manage si penyiar-penyiarnya juga. Ya mungkin yang banyak orang lupa atau yang banyak orang cuma tahu kan kayak produser ngedevelop si kontennya gitu ya. Tapi orang juga nggak inget gimana caranya ngedevelop si konten dengan kondisi tim yang happy gitu. Nah, itu yang orang kadang kayak lo kan bikin sih konten mungkin lah gampang gini. Iya. Bayangin lo bikin konten penyiar lo atau tim lo tiba-tiba kondisinya lagi baru balik, dia ada kerjaan ekstra, dia kan capek dan lain-lain. Itu kan nggak bisa langsung, ayo kita bikin konten gini. Ntar bete nggak gitu caranya. Harus ada waktunya berarti ya. Nah, itu yang gue rasa orang-orang tuh nggak tahu. Ya produser tuh punya andil buat itu gitu, buat bikin nyaman gitu. Gila. Oke. Tadi lu udah mention tentang konten-konten di dalam program gitu kan. Berarti kalau misalkan ngurus konten segala macem, itu salah satu berarti kan urusan si produser juga. Ya. Nah, itu apakah maksudnya stres itu kah ngebuat konten biar naik? Berarti kan kalau misalkan konten ini kita ngomongin program kan Pak, berarti. Nah, si program ini kan kita harus kayak ngelempar si program ini biar tinggi lah gitu. Nah, itu apakah emang
berarti sama radio lain kan saingan. Iya. Nah itu harus ada niru-niru radio lain atau emang kita udah kreatif sendiri aja gitu? Kalau konten kan sebenarnya ya, kalau ngomongin konten radio, sebenarnya nggak ada yang original, semua sama. Iya, Nah, semuanya. cuman apa ya namanya kayak Modifikasi. ya. Gua tuh selalu mikirnya kalau bikin gua tuh gini. Si Jay jago bikin konten, gua bilang enggak. Gua biasa aja. Cuman gua itu dari awal kalau mau bikin konten, gua selalu bilang kalau pressure dari kantor pasti kan lo bikin konten harus naik, lo harus bisa menyaingi kontennya si radio lain. Gua ke penyiar gak akan ngomong kayak gitu. Kita bikin konten yuk. Kontennya iya ini aja yang lucu-lucuan gitu. Yang penting mah kita bikin kitanya happy udah gitu. Gua nggak bilang, jadi gua tuh nggak akan nyampaikan kalau ini tuh di press. Jadi kalau gua dari awal udah bilang ke tim gua untuk kita bikin konten, tujuannya harus nyaingin radio lain nih kayak gini-gini. Nanti dari timnya belum apa-apa udah kepikiran juga, wah kayaknya beban jadi aja tuh ya. Gua kayaknya nggak bisa deh bikin kayak gini atau gua kayaknya nggak lucu deh kalau bikin konten-konten yang harus yang lucu. Nah gua nggak, gua langsung aja to the point nggak. Oke. Konten yuk, kita bikin konten A gitu. Kayak gimana kontennya? Ya ini aja kayak sketsa-sketsaan gitu. Ya udah, ngejar ini nggak, ngejar rating nggak? Nah gua tuh selalu bilang ini, ngejar, tapi lu nggak usah pikirin itu. Kita pikirin aja namanya bikin kontennya lu nyaman bikin kontennya. Karena kalau lu nyaman ke audionya tuh ke nanti keluarannya enak. Yang penting kemasannya aja berarti ya. Yang penting kemasannya gitu. Kalau buat gua ya konten sebenarnya sama aja di radio mah nggak ada yang ya gua juga sama nyontek juga, mesti nyontek itu dalam artian kayak oh ya si A ini naik nih, ini gua perhatiin. Ya sebenarnya kan itu materinya di Google juga banyak. Cuman eksekusinya mereka tuh bagus. Karena orang-orangnya tepat. Karena kan ada gini ya orang yang lu tuh nggak pantas buat nggak cocok lah, bukan nggak pantas ya, kurang cocok untuk konten-konten yang cinta-cintaan. Ya, lucu-lucuan. Ya jangan diambil orang-orang yang begitu untuk dimasukin di kontennya. Yang eksekusinya nggak akan masuk atuh itu mah. Ya lu harus tahu juga nih orang mana yang cocok untuk ngeksekusinya gitu. Berarti diseleksi juga ya. Iya, kalau gua bahkan dari gua nulis skripnya, gua tuh selalu ngebayangin nih orang kalau bacanya gimana ntar. Jadi gua bikin skrip dialog, nanti akan dibacain lu sama gua nih. Pas part yang lu, itu gua udah mikir. Udah ngebayangin berarti? Iya, dari pas nulis tuh kayak, ini si Jil ntar pasti kalau ngomong kayak gini nih. Atau kalau gua nulisnya kayak kaku banget, wah si Jil mah nggak bisa ntar kayak gini. Jadi gua sampai gali dulu nih, ini akan diisi sama siapa. Makanya tadi, ini kan konten nggak bisa semuanya ngisi kan. Ketika ada yang pantas atau bisa ngisi, itu pun akan gua bikin biar nanti pas lu baca udah kayak lu kayak ngobrol biasa aja gitu. Nah itu Oke. Gokil. Gitu. Berat juga ya. Berat, maksudnya banyak banget ininya ya, nggak cuma bikin skrip, nggak cuma ngurus program ya, harus ada beberapa radio bahkan yang harus bikin iklan juga kan kita bagiannya. Nah itu dia ya kan, spot-spot iklan dan sebagainya gitu kan. Terus dari lu jam terbang udah banyak, udah bertahun-tahun di radio ya kan, jadi produser terutama gitu kan. Berarti lu total dari semua radio yang lu udah pernah kunjungin rata-rata produser ya? Paling kemarin asisten program director kan yang di MBT. Oke, terus dari semuanya itu yang paling lu nyaman deh sampai detik ini sebenarnya lu pengennya program apa sih yang kayak gua banget nih gitu? Kalau yang gua banget tuh olahraga pasti. Nah, sepak bola mungkin ya, yang spesifik olahraganya sepak bola. Karena guanya ayolah kalau lo mau ngomongin itu gua ini banget melek. Oke. Itu lebih di dalam negeri atau di luar negeri sepak bola apa semuanya mau bisa? Sama. Gua nyimak dua-duanya kebetulan. Wih, gokil. Berarti knowledge-nya harus digali banget ya. Iya. Kalau enggak minimal lu tuh ada yang spesifik suka apa aja gitu. Ya gitu aja, kayak lu jangan kayak ditanya ini nggak tahu. Lah pusing kita gitu. Misalnya kalau gua nyeleksi orang gitu kayak suka nonton apa atau sukanya apa. Kayak ini nggak tahu kah, atau ya nggak, lu aja nggak tahu gimana ntar lu bikin programnya. Kayak gitu-gitu. Berarti kalau misalkan lu deh gitu kan, kadang kan orang kayak misalkan gue senangnya di sini nih sebenarnya gitu kan. Nah, lu dapat programnya sebenarnya nggak di situ. Nah, berarti lu harus ngegali itu banget dong. Iya, tetap harus ngegali dong. Kayak sekarang nih, kan tadi gue dari Mara ke MGT. Itu kan kebetulan segmennya memang umum ya. Nah, pas sekarang gue ke B ini kan radionya juga radio cewek. Jadi lu bayangin deh, gua tuh megang program. Kalau yang pagi general kebetulan general, kalian pagi general. Nah, yang program kedua gua tuh ada yang spesifiknya si segmennya. Korea, ngebahas tentang anything lah ya, pokoknya Korea dan yang gitu-gitu. Sama tips.
Tapi tipsnya untuk perempuan. Ya kecantikan lah apa. Maksudnya gua sih pakai. Iya, si pakai banget pokoknya. Si merawat wajah. Iya, si merawat wajah banget. Si pakai make up pokoknya. Ya kan gue sekarang harus pegang sesuatu yang kayak gitu. Terutama ada sponsor yang tap in ke gue. Nah, itu tuh. Itu kan gue ya, PR berarti jatuh. Ya sebenarnya kayak kalau gue mau bilang, gila gue juga nggak tahu itu apa maksudnya penggunaan apalah. Caranya makainya gimana gitu kan. Cuman kan jadi kalau gue bilang nggak bisa ya salah lah. Iya, kan itu dipegang sama lu. Nah, gua harus baca-baca. Bahkan jujur aja ya, pas yang gua masuk di B ini, terus gua tahu ada segmen yang Korea, gua langsung kontakin beberapa orang yang gua tahu nih sangat super duper expert. Karena buat apa? Karena ya gua nggak tahu nyarinya materi yang enak kayak gimana. Update-nya yang paling update tuh di website mana di mana. Orang-orang ini yang tahu. Nah, gua tuh gali. Maksudnya lu harus kayak gitu. Oh, berarti lu harus tetap nyari ke orang-orang lain juga berarti ya. Bisa lu bisa dengan googling, tapi kan dengan googling kita nggak tahu nih. Nah, misalnya kalau di googling kan banyak keluar, kita nggak tahu tapi harus yang mana yang diambil atau mana sih yang lebih akurat mungkin. Iya. Ya tanyain sama orang-orang yang memang suka dan lu tahu itu. Mereka tuh sih ngerti banget gitu. Kayak gua Korea nih. Gua langsung tanya saudara gua, langsung nelpon. Langsung suruh ketemu. Si ngerti langsung. Karena gini, gua langsung besoknya kerja. Gua nggak tahu nyarinya di mana aja kayak kasarnya. Gua tuh selalu kalau masuk ke radio, ya udah Senin masuk, buset. Padahal belum tahu apa-apa Nggak ya. tahu kita nggak tahu apa. Maksudnya, Iya. lu harus siap dengan itu kan. Makanya pas itu ya gua langsung cari-cari aja si apa namanya ini di mana sumbernya yang baik, jangan sampai lu ngasih informasi yang salah kan, itu kan yang paling penting. Benar. Gitu. Oke, gila. Digali bener-bener digali ya. Gitu. Berarti Bapak sekarang jadi perawatan muka kamu lagi ya? Iya. Kalau endorse tolong dong. Ke saya juga nggak apa-apa sih. Iya. Aduh, gila. Berarti kalau ngomongin produser gila ribet banget berarti ternyata ya maksudnya ya. Karena orang tahu aja. Iya benar, dibalik orang-orang taunya radio itu tentang kayak ya cuman penyiar doang. Penyiar tinggal ngomong doang. Itu pun tidak sesimpel itu ya. Iya, itu tuh nanti mungkin ada penyiar yang masuk ya kan. Teman-teman penyiar tolong dong gitu. Aduh, tapi Pak selama udah bertahun-tahun ini titik akhirnya lu sebenarnya mau nyampe mana sih? Maksudnya tetap di tempat produser ini aja apa emang lu pengen pindah ke penyiar kah gitu atau emang udah lepas dari radio kemana gitu? Nah, ini persis baru banget gua semalam ngobrolin ini gitu ya. Jadi gua banyak yang nanya kan kayak biasanya kan tahapannya dari produser jadi program director atau manajernya program kan. Nah, gua berapa kali juga ditawarin, terus gua nggak ambil. Banyak yang nanya kenapa nggak diambil. Terus gua tuh selalu mikir gua lebih seneng jadi yang expert aja di satu di situ gitu. Jadi yang expert karena gini loh. Ya sekarang kalau mau ngomongin produser di Bandung ini sebenarnya regenerasinya jelek gitu. Oh iya. Regenerasinya jelek. Ya yang jadi produser kami ini kan. Kenapa? Nah itu pertanyaannya. Kenapa gue kasarnya udah lama? Kalau masih jadi produser nggak ada yang gantinya. Bukan ada yang gantinya. Ini manajer program radio dimanapun itu yang jadi mereka tuh taunya cuma nama-nama yang ya itu aja produk-produk yang lama lah dari si ini atau kayak gua gitu. Dia lagi pokoknya. Karena orang jarang yang mau atau jarang sih regenerasi. Jadi kayak mandek karena orang pengennya langsung jadi penyiar tadi. Padahal kan semuanya harus ada tingkatan ya kan gitu. Enggak langsung tiba-tiba jadi gitu. Nah, gua lebih pengen jadi expert aja di bidang tadi ya, bukan cuma develop konten, tapi kayak itu tadi yang ilmu yang gimana sih caranya ngobrol sama pendekatan gitu. Itu kan sebenarnya ilmu yang nggak lu dapat dari mana. Gua pun di training nggak ada itu. Berarti diri sendiri ya balik lagi ya. Jadi training. Ngulik sendiri berarti ya? Di training mah standar, bikin segini. Teknik berarti lebih ke teknik ya? Kayak ini kalau bikin ini jangan terlalu panjang segini. Itu kan basicnya. Nah, tapi lu nggak tahu kalau yang tiba-tiba di dalam penyiar lu lagi bete itu mah nggak diajarin, itu belajar sendiri dan berjalannya waktu berarti. Gitu. Gua lebih seneng itu karena gua kan ngerasain sekarang nih karena kerja juga di startup. Nah, startup itu kenapa gue bisa ke situ karena kerjaanku di produser. Sama juga. Iya, karena itu ya kesannya kerjaan inilah yang membawa gue ke kerjaan yang lain. Gitu. Oke. Kalau saya jadi PD, saya nggak bisa kerja di sana dua dong, nggak bisa dong. Iya benar. Nggak bisa dong. Kan? Pusing pala ya kan? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Tapi berarti sekarang fokus di produser aja. Kalau di radio, di startup juga masih kurang konten juga. Masih kurang lebih sama. Kalau misalkan ngebahas tentang konten-konten selain konten program yang di on air, apakah
si produser itu apa namanya mengatur yang di sosmed juga apa enggak sih Pak sebenarnya Pak? Kalau itu iya tergantung radionya sih sebenarnya. Oke. Tergantung radio. Cuman kalau sekarang di gua, kalau yang turunan dari program gua pasti dibantuin sama gua juga. Oh. Jadi program ada kan dari konten sosmed itu isinya konten yang di on air dipindahin ke sosmed. Nah kalau yang produsernya gua ikut andil di situ. Ikut andil juga. Kalau ya balik lagi gimana radionya. Kalau dulu gua di MGT ya semuanya gua yang jalanin gitu. Iya kan, bisa diceritain mungkin ya. Ya itu internal aja mungkin ya. Mungkin yang mau tahu terjun langsung aja ke radio. Liga-ligunya ya. Betul sekali. Aduh. Ya biar nggak banyak pertanyaan atau biar nggak penasaran lah ya lu coba. Bener. Lu Harus coba. aja. Tapi Pak kalau misalnya ngomongin tentang radio, kalau tadi kan Bapak berangkat dari si oskul itu ya, dari zaman-zaman sekolah gitu. Sebenarnya buat teman-teman bersama siapa ini yang kayak gue mau dong masuk dunia radio itu. Itu sebenarnya masuknya itu gampang nggak sih Pak untuk masuk ke dunia radio itu atau emang ada seleksinya dulu kah, ada tahapannya dulu kah gitu? Ya biasanya tiap radio awalnya sama seleksi. Yang paling umum sama seleksi. Seleksi ya. Nah, kalau biasanya ada yang memang tertutup juga. Jadi tertutup tuh jadi ditanyain dulu ke tim. Ada rekomendasi nggak? Nah itu kan tertutup ya. Tapi kalau yang umum ya lu ikutnya lewat jalur seleksi. Oke. Seleksi ya di seleksi itu kalau ngomongin gampang atau enggak ya balik lagi tadi. Ya lu harus beda aja sih sebenarnya. Buat gue lu harus beda. Kalau harus beda dan memang lu harus nguasain si titik tertentu kayak tadi ya. Misalnya kalau apa sama gini, jangan lihat radionya dulu kalau baru awal mah. Itu tips ya salah satu ya. Kasarnya gini. Gue nggak mau kalau nggak ke Arman, gini. atau ke OS ke Hardrock lu nggak masuk ntar. Iya benar. Karena kan karena balik lagi semua itu dari link ke link itu ya Pak ya. Jadi kayak lu masuk aja dulu, lu jalanin dengan baik. Kalau udah gitu misalnya dan ya kalau udah kerja dengan baik, tenang aja. Masih ada aja jalan. Iya ntar nggak akan kemana-mana, pasti di situ lagi. Iya. Maksudnya, gue pun pertanyaan ini yang gue tanyain ke bos gue waktu gue ditawarin kan. Mohon maaf waktu saya ditawarin ke sini saya sebenarnya 5 kali Pak. Oh gila. Produser mahal emang ya. Enggak sih, terjangkau ya. Karena gue nanya kan kayak emang nggak ada lagi gitu. Kok kontaknya gue lagi? Ya dijawabnya gitu. Yang gue tahu kinerjanya cuma lo. Yang dua udah pindah nggak di Bandung. Yang gue tahu masih lu. Dan mereka nggak mau ngambil resiko kan si manajer ngambil yang maksudnya yang baru untuk langsung dipotong takut kan namanya kita ngejar program juga mungkin ya gokil berarti kalau misalkan mau masuk dunia radio kurang lebihnya emang balik lagi harus ada link-linknya juga ya. Link iya dong ya tentu sih tentu cuman kalau ada hoki-hokian lowongan ya mungkin dan elunya memang passionate banget. Gua harus bilang kalau ke radio memang harus kayak gitu. Iya. Harus lu banget lah pokoknya. Ya, walaupun segmentasinya bukan lu banget kan. Iya dan ini mungkin kan orang juga banyak yang sering oh enak kerja di radio pasti duitnya gede. Ya sama segini semuanya. Sama kan ukurannya ya. Sama. Cuman kan ketebalannya itu kadang-kadang ya lapisan-lapisannya itu. Kalau ngomongin bahasa ya kan kayak karena gini banyak orang yang kayak tadi pengen jadi penyiar padahal di dalamnya ada produser dan lain-lain. Karena orang taunya gitu. Dan juga banyak yang tadi statement kayak, enak pasti di radio duitnya duitnya gede. Gue bilang, mungkin statement itu betul untuk yang mungkin pengalamannya udah jam terbangnya udah gila-gilaan lah ya pokoknya. Kalau yang baru ya lu siapa? Iya. Sebenarnya harus lu pikirin itu sih. Lu siapa? Lu mau kayak masuk gede, ya orang nggak tahu lu juga siapa. Kinerjanya belum tahu segala macam ya. Cuman ya kerja di radio, gua jamin sih lu ngobrol sama penyiar nanti juga pasti sama kayak radio itu ngebuka lu kemana-mana, linknya kemana-mana. Dan satu yang gua suka adalah membuat kita tetap awet muda. Seriusan deh, seriusan deh. Dulu nggak kelihatan kan umurnya berapa? Mantap. Saya sudah sedia minyak angin. Ya kayak gitu. Kan sejujurnya di radio itu karena mungkin lingkungannya menyenangkan, jadi kayak lu nggak kerasa kerja, maksudnya kayak lu kayak fun aja kayak gitu. Kayak tempat nongkrong berarti lah ya. Iya. Oke, gila. Kita ngobrol udah banyak banget ini, udah mau sejam kurang lebih. Gokil, Pak.
Mantap banget. Berarti kalau ngomongin tentang produser, teman-teman bersama siapa, lo harus paham juga tuh, nggak sembarangan jadi produser. Iya. Nggak sembarangan bikin skrip, nggak sembarangan bikin program. Betul. Lo harus mikirin segmentasinya kemana. Iya. Iya kan? Apalagi kalau udah ada sponsornya. Duh, itu dia yang susah. Iya, tanggung jawab Tuntutan kan. sponsor. Itu kadang-kadang. Tuntutan sponsor. Lalu kalau udah ketemu sama sponsor, lu pasti akan melakukan hal yang bertolak belakang sama lu pasti. Oke. Ya kalau lu nggak suka gitu, Iya. atau lu nggak tahu banget ya, lu nggak mau lah itu bayar lu. Iya, kalau enggak ya kita nggak dapat percuanan dari situ. Betul, Ya betul enggak sih sekali. gitu. Gokil. Aduh, itu dia teman-teman, bersama siapa yang mau jadi produser ya kan? Kenalan dulu aja sama orang radio. Iya, cocok. itu kan? Cocok. Iya kan? Cocok. Nggak sembarangan langsung nggak bisa langsung gitu. Karena posisinya gue juga bisa masuk ke radio juga nggak sembarang langsung harus ada tak gitu aja dulu deh. Ada track record walaupun Iya. sedikit lah ya. Bener, ada salaman dulu. Aduh, buat yang nanya kalau dunia radio itu masuk kayak gimana, ya kayak gitu lah intinya. Lu kenalan aja sama orang radio. Asik-asik kok, asik-asik kok. Kalau kan main-main aja di radionya. Gitu kan. So asik aja dulu ya kan, kali aja dapat link-link dari situ. Aduh Pak, thank you banget Pak, udah sama-sama ngobrol banyak. Nanti boleh terakhir ngasih tips kali ya buat mau teman-teman yang mau jadi produser itu apa aja sih kayak gitu. Oke, siap. Hai, gua Jay. Tips buat lo yang pengen jadi produser. Yang pertama, banyak baca. Banyak bacanya yang pengetahuan ya, info-info. Jangan komen-komen netizen lo baca ya. Yang kedua, gaulnya jangan lupa. Biar apa? Biar lo tahu update-update yang ada di terkini ya, oke? Yang ketiga, jaga attitude. Ini penting. Apalagi kalau lo baru. Jangan ngelonong. Siapa lu? Wah, Anda akan tahan di radio 1 hari. Yang keempat, mental baja. Karena kenapa? Kerjaannya berat, bos. Yang terakhir, jangan banyak ngeluh. Ini tips. Karena jadi produser, biasanya kerjaannya double. Gajinya 1. Oke, dan jangan lupa follow juga dong Instagram gue di @fajarizkij dan juga The Between Coffee House. Ditunggu ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe. So, don't forget to happy and stay positive.